Halo Sobat Elmex semua, selamat datang di podcast IMC. Gimana nih? Halo Sobat Elmex semua. Kita jelasin dulu ya. Oke, gimana nih kabar Sobat Elmex semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Gifari Ramadan selaku host pada podcast IMC episode ini. Nah, sebelumnya aku akan jelasin dulu nih, apa sih podcast IMC itu? Podcast IMC itu merupakan agenda dari divisi Infocom Hima IMC. Nah, berhubung pada podcast kali ini, kita bakal membahas nih terkait divisi yang ada di Hima IMC. Lebih tepatnya pada divisi internal dan eksternal. Nah, kebetulan hari ini aku nggak sendirian nih. Aku udah ditemenin sama Bang Eksa dan Bang Ramot. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa perkenalan diri nih Bang buat teman-teman. Oke, halo guys, aku Mahyiksa. Di sini aku selaku koor eksternal. Halo teman-teman IMC, namaku Ramot sebagai Kadif Divisi Internal. Oke, makasih Bang. Mungkin gak usah tegang-tegang ya Bang ya, kita santai aja. Lagi puasa soalnya. Lagi puasa. Oh iya. Oke, mungkin aku jelasin dulu nih ya. Jadi di Hima IMC ini terdiri dari jadi 6 bagian nih guys. Ada divisi PH yang mencakup ketua umum, wakil, sekre dan bendahara. Ada divisi internal, divisi eksternal, divisi infocom, divisi dana dan usaha, dan yang terakhir ada divisi keilmuan. Gitu. Kurang lebih gitu ya Bang ya? Iya benar. Oke. Ada 6. Nah, pada podcast kali ini kita bakal membahas lebih dalam nih. Kita bakal ngorek-ngorek lebih dalam terkait divisi internal dan eksternal. Mungkin dari Bang Ramot dan Bang Eksa bisa ngejelasin nih Bang. Apa sih divisi internal dan eksternal itu? Kira-kira? Oh iya Bang, aku dari divisi eksternal nih. Divisi eksternal itu divisi yang menyangkut dengan kerjasama dengan pihak luar. Jadi gampangnya kalau misalnya Hima mau ada kerjasama ke pihak luar di divisi eksternal gitu. Oh. Iya. Jadi kita ada beberapa kerjasama mungkin dengan pihak desa Selopamioro gitu, terus dengan dengan panti-panti asuhan gitu. Ya. Kalau internal gimana Bang ya? Kalau menurutku sendiri ya, divisi internal itu sebagai wadah atau divisi yang bekerja di dalam Hima. Kalau misalnya saya ngambil contoh, aku itu ngambil contohnya itu seperti jantung. Jadi internal ini sebagai jantungnya Hima lah yang memompa darah untuk gerak. Jadi memompa darah itu maksudnya memberikan ruang, wadah dan semangat gitu untuk para anggota Hima IMC ini saling bersinergi dan bersatu. Contohnya aja misalnya nih kita jalan-jalan bareng atau olahraga bareng, futsal atau badminton boleh, ngerujak bareng atau ke pantai bareng. Pokoknya intinya bersifat bersama dan tujuannya untuk mempersatukan dan mempererat keanggotaan Hima. Iya. Berarti kalau internal ini lebih ke dalam. solidaritas Ya, solidaritas ke di dalam. Hima IMC ini. Oke, menarik. Berarti kira-kira boleh dibuka nggak Bang? Kayak dari divisi internal dan eksternal nih ada fokus utamanya nggak? Kan biasanya dari divisi mungkin di Hima lain banyak nih divisi internal, tapi untuk di Hima IMC nih kira-kira fokus utamanya mau di mana sih internal sama eksternal nih? Oke. Kalau dari aku sendiri dari internal ini fokusnya untuk mempererat dan menyatukan keanggotaan Hima sih. Itu dia tujuan utama dari internal. Kalau dari divisi eksternal sih fokus utamanya tuh memperluas jejaring sosial dari Hima IMC sendiri. Jadi biar Hima IMC ke branding keluar, biar semua orang tahu Hima IMC itu apa. Nah itu tugasnya divisi eksternal juga gitu. Berarti kayak Ya, social branding ya lah social ibaratnya. branding lebih tepatnya. Oke, menarik. Kira-kira nih Bang, kalau dari kita nih teman-teman Elmek, boleh tahu nggak kenapa sih kalian milih bidang internal dan eksternal? Kita pengen tahu alasan pribadi dari masing-masing Bang Ramot dan Bang Eksa. Kenapa internal dan kenapa masuk eksternal gitu?
Kalau dari aku sih ya, soalnya aku senang dengan hubungan masyarakat. Jadi kan divisi eksternal ini juga banyak menyangkut ke masyarakat. Jadi aku juga seneng banget ngobrol sama masyarakat gitu kan. Terus seneng banget diskusi, seneng banget eh, nyari relasi lah lebih tepatnya gitu. Jadi kayak cocok banget gitu di eksternal. Bisa nyari-nyari relasi sambil bantu-bantu hima gitu. Ya gitulah. Kalau internal gimana? Kenapa Bu milih internal Bang? Kalau aku sendiri ya, Ah. dari aku sendiri sih kalau milih internal karena mungkin dari kecil ya. Aku itu kayak suka buat event-event kecil lah, berawal dari keluarga kayak sama saudara-saudara kayak ayo ngadain lomba atau makan bareng. Sebatas itu sih kayak aku suka ngajak itu. Nah, terus kepikiran nih di disclaimer aja guys ya. Aku itu ikut ke Hima organisasi ini dari barusan masuk kuliah. Oh, Baru belajar juga sih. pengalaman pertama berarti kemarin Bu, ya? Pengalaman pertama dan pengalaman pertama itu pastinya ya kaget kan. Tapi ya semenjak udah 1 tahun lebih, mau 2 tahun ya, itu seru-seru aja sih dan alasanku ya ingin keanggotaan Hima IMC ini tetap bareng gitu. Oh, Tetap menjalin silaturahmi terus 4 angkatan. berarti kalau kalian yang ekstrovert masuk eksternal guys. Ya, itu. Kalau kalian yang family man, masuk ke internal. Gitu kurang lebih Bang. Ya, Bisa. benar. Oke. Menarik. Mungkin gimana sih cara kita nih Bang? Misalnya dari kita pengen pengen cocok nih, misalnya kita aku pengen masuk internal, aku pengen masuk eksternal. Kira-kira soft skill apa yang harus kita punya noh? Biar bisa masuk situ. Sebenarnya sih dari latar belakang kita aja. Kalau misalnya latar belakang kita kayak kita seneng editing atau seneng apa gitu ya bisa masuk infokom. Kalau seneng ngobrol sama masyarakat ya masuk eksternal. Seneng bergaul dengan teman-teman ya masuk internal gitu loh. Ya dilihat dari background ya Ya, mungkin background. ya sukanya apa gitu. Jadi sebenarnya bisa dipaksakan. Tapi kalau misalnya pengen lurus-lurus aja ya sesuai dengan background gitu. Sesuai dengan passionnya lah. Sesuai dengan passion ya. Gitu sih. Oke. Mungkin kita bisa lebih dalam nih Bang. Kira-kira dari masing-masing divisi Bang, dari internal, dari eksternal. Kira-kira kita pengen tahu nih, ada proker apa aja sih internal dan eksternal pada kepengurusan tahun ini gitu. Kira-kira kalau dari internal dulu deh Bang. Tadi kan udah nih eksternal. Boleh. Kalau dari internal, Iya. kira-kira tahun ini ada proker apa ini Bang dari divisi internal? Boleh. Ini aku boleh jelasin sama agendanya nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Dan sekalian setahun ya. Setahun kepengurusan. Nah itu pertama itu kami ada proker namanya IMC Ramadan. Ini dijelasin juga apa? Mungkin saya jelasin dikit ya. Mungkin kasaran aja Bang. Kasaran ya, garis besar ya. Soalnya garis besar. kalau dijelasin semua takutnya Terlalu 2 jam panjang. podcast kita guys. Makanya. Lama nih, lama. Sorry ya. Oke, pertama kami ada IMC Ramadan. Itu diadakannya di bulan Ramadan pastinya dan baru kemarin kita adain bareng dan itu bersifat santai dan berbuka bersama. Dan tujuan utamanya ya menjalin silaturahmi di bulan Ramadan ini bersama 4 angkatan. Bisa sekarang ini berarti 20, 21, 22 dan 23. Itu untuk MC Ramadan. Yang kedua kami ada proker graduation. Graduation itu seperti apa ya? Hura-hura, cuman hura-huranya ini bukan hura-hura yang kacau ya. Fokusnya itu untuk ke angkatan yang akan lulus atau wisuda. Mungkin tahun Ibarat perayaan, kita perayaan. merayakan Ya, lah. perayaan. Iya. merayakan merayakan kelulusan mereka bareng-bareng, saling bersama-sama ya kan. Itu rencananya sih kami di Agustus ya. Itu graduation. Terus ada Disnatalis. Proker Disnatalis ini seperti ulang tahunnya Hima IMC. Nah, itu kita sama-sama Mungkin boleh potong ya Bang. boleh. Emang kira-kira ulang tahun IMC ini tanggal berapa Bang? Mungkin buat teman-teman sekalian Itu dia. biar pada tahu tanggal berapa. Berapa ya?
Canda-canda guys. Ulang tahunnya tuh kalau nggak salah ya 19 September. Seingatku juga 19. 19 September 2005. 2005 Iya. 5 kalau aku nggak salah ya. 19 Jadi September. Hima IMC itu didirikan pada 19 September 2005. Jadi jangan lupa disimpan tanggalnya guys ya. Iya, Nanti Kalau salah dikoreksi ya. Cemiu. Oke, lanjut dong. Lanjut ya. Itu di September kita ngadainnya, cuman menunggu tanggal aja karena nggak pasti ya. Karena tergantung jadwal juga, jadi kita sesuaiin lah jadwal 4 angkatan itu gimana. Dan itu acaranya ya seperti biasa, potong tumpeng untuk merayakan ulang tahun lah ya kasarannya. Terus ada namanya udah 3 itu ya. Iya. Terus agenda ya. Dari agenda itu di September juga itu kita ada IMC League. Jadi IMC League itu kayak ajang perlombaan gitu cuman antar IMC aja 4 angkatan dan bisa bersifat olahraga, bisa akademik mungkin menyusul ya. IMC League akademik. Oh, berarti kalau akademik urusannya keilmuan. Keilmuan kita taruh. Kita senang-senang aja kalau kita. Internal seru-seruan aja. Seru-seruan aja ya. Kita kayak bareng-bareng lah, bisa olahraga, bisa main PS, bisa makan bareng lah ya. Oh. IMC League itu agenda kami. Terus yang keempat ini menurutku proker paling unggulnya ya dari internal itu Diklat Makrab. Karena Diklat Makrab sendiri itu adalah sarana untuk bimbing adik-adik kita yang baru masuk gitu. Untuk mengenalkan IMC itu kayak gimana sih kayak gitu. Macam kaderisasi. Kaderisasi. Benar, itu dia. Secara baik ya. Ya, Secara baik dan terurus mungkin. Supaya tahu IMC itu kayak gimana sih Bang, masuknya ini. Oh, berarti Diklat Makrab ini ditaruh terakhir soalnya paling seru, Bang. Ya, Seru dan kan pasti nunggu Oh ya peserta nunggu. didik masuk. Oh, ya. Oh, iya. Nunggu mahasiswa barunya dong. Masa nggak ada mahasiswa baru kita ada Diklat Makrab. Nah, puncaknya tuh di Makrab kan. Itu Iya. emang buat kita mengukuhkan mahasiswa baru ini sebagai keanggotaan Hima IMC. Nah, itu dia. Terus lanjut proker yang kelima itu ada pemilihan ketua Hima IMC. Itu kan proker dari internal juga, Cakahim. Jadi kami kayak menyiapkan wadah untuk mereka berorasi ya mungkin atau menyiapkan menyampaikan pendapat. menyampaikan. kata-kata indahnya untuk menjadi ketua Hima IMC. Kata-kata indah. Kata-kata indah. Mungkin menyampaikan pikirannya, Bang. visi-misi misinya, ide-idenya. Benar. Kata-kata indah. Mungkin itu tadi ya proker sama agenda internal 1 tahun kepengurusan. Oke. Seru gitu. Seru. Sangat seru. Kayak seru-seruan terus. Seru banget. Dana tolong. Dana. Oke. Kalau dari eksternal nih gimana, Bang? Kira-kira proker-proker apa sih yang dipunyain eksternal nih? Kalau dari eksternal sih, tadi kan dari internal ada 6 proker ya? Iya. 6 proker. Kalau dari eksternal sih cuma ada 3 proker. 3 proker sama 1 agenda. Yang pertama itu ada ada Nuclear Study Day. Atau biasa disingkat NSD. Nah, NSD itu akan jalan di bulan sekitar ya September November lah. September November. Jadi Nuclear Study Day itu kayak branding Hima ke SMA. Jadi Hima ini branding ke SMA buat narik teman-teman SMA yang mungkin ingin mempelajari lebih jauh tentang kenukliran gitu kan, atau tentang keelmekan gitu, bisa masuk ke Poltek kita tercinta ini gitu. Ya, jadi kayak branding gitu. Oh, berarti kayak kita nyampein nih ada apa sih di Poltek Ya gitu. gitu. Oke. Nah, itu NSD. Terus yang kedua itu ada Hari Bumi. Nah, Hari Bumi ini 2 bulan lagi rencana mau berarti diadakan. proker terdekat nih dari Proker terdekat Hari Bumi. Nah, Hari Bumi ini dilaksanain sekitaran akhir Mei. Jadi ini Hari Bumi ini proker kerjasama sebenarnya. Nah, dari Hima IMC ini ada kerjasama sama forum mahasiswa energi atau biasa disingkat FKMTEI. Nah, itu
ada proker Hari Bumi. Nah, di Hari Bumi ini biasanya itu tuh kayak ngadain kegiatan kayak bersih-bersih pantai, terus apa namanya ngelepas penyu, terus kalau bisa ya nanam mangrove gitu loh. Nah, seru juga Oh kayak untuk menjaga lingkungan. nah menjaga lingkungan lebih tepatnya. Ngajak Ronaldo tuh. Nanam mangrove. Nah, itu proker kedua dari eksternal. Nah, proker ketiganya itu sebelum masuk proker ketiga, aku mau loncat dulu ke agenda. Soalnya proker ketiga nih proker utama gitu. Tapi sebelum ke agenda nih bang, kira-kira kita bisa di-spill nggak bang tempat Hari Bumi di mana nanti? Kegiatannya apa deh? Mungkin belum bisa di-spill ya. masih secret, masih secret. Rahasia. Masih rahasia. Biar Biar surprise. surprise, Ya. oke. Iya. Mungkin buat kalian yang pengen tahu nanti kira-kira Hari Bumi pengurusan ini bakal seseru apa sih? Bakal diadain di mana dan bakal ngelakuin apa? Kita tunggu 2 bulan lagi. Iya. Atau 2 bulan nanti kita ini masuk apa nih Gi? Cukup. Iya. No, Pasti, cukup. pasti, Oke. Masuk ke agenda dulu sebelum proker terakhir. Agenda ini kita ada IMC berbagi. Nah, IMC berbagi ini baru kemarin banget nih. baru kemarin. Nah, ini kan tag di tanggal 30. Ah, Nah, IMC berbagi kemarin itu diadain di tanggal 29 Maret. Ya, baru kemarin banget itu. Itu agendanya itu acaranya itu kayak open donasi ke teman-teman, nggak teman-teman LMAC aja sebenarnya, ke semua halayak umum, open donasi buat membantu teman-teman kita yang kesusahan. Nah, yang tahun ini itu diadainnya alhamdulillahnya di panti asuhan gitu. Kemarin terlaksana. Nah, kemarin alhamdulillah juga dananya juga terkumpulnya banyak banget gitu. Mantap. Nah, tapi ya itu sedikit rahasia kalau dana. ini ya. Rahasia. Lagi-lagi. Oh, sama mungkin for information aja ya guys ya. Kita tag ini nih sekitar jam berapa nih? 10-an dan ini kita lagi puasa. Makanya kenapa kita dari host sama narasumber nggak ada minum nih? Bukan gara-gara kreatif pelit guys. Bukan, karena emang kita lagi puasa, gitu. Dasar kreatif. Oke, bisa lanjut bang. Oh ya. Lanjut nih masuk ke proker utama dari divisi eksternal yaitu Bangun Deso. Nah, ini proker unggulan dari eksternal, mungkin bisa aku jelasin sedikit. Bangun Deso ini proker kerjasama juga, lagi-lagi kita kerjasama dengan pihak luar, yaitu kerjasama di Desa Selopamioro gitu. Desa Lopamioro tuh kau boleh tahu di mana nih bang? Kalau Desa teman-teman. Selopamioro itu kalau Bang Givari tahu ya, itu di daerah Bantul. Oh, bantu. Berarti 2 jam lah dari sini ya? Ya sekitar Nggak jauh-jauh amat ya? 1,5 jam ya. Di daerah Bantul itu di Sungai Oya. Sungai Oya. Ya, di sepanjang Sungai Oya itu ada namanya Desa Selopamioro. Gitu. Nah, balik ke proker ya. Oh iya. Lokasi ya. Oh iya. Ke lokasi gitu. Nah, proker ini tuh proker kerjasama sama pihak Desa Selopamioro. Nah, kerjasama ini tuh udah terbangun sekitar 5 tahun ini. Jadi udah cukup lama. Jadi untuk tahun ini kita kembali ngadain lagi di sana, soalnya menurut saya dan menurut teman-teman dari divisi eksternal itu pengembangan kita ke sana itu belum maksimal gitu. Jadi kita ingin memaksimalkan. Jadi kita belum mau pindah gitu, belum mau pindah ke lain desa gitu. Jadi kita mau tetap di sana gitu. Jadi rencananya untuk acara tahun ini jangan di-spill dulu deh. Ya, lagi-lagi. Nungguin padahal bang. Ya, soalnya masih awal Juli. Tapi seru juga ya bang. Tapi kita boleh tahu gak sih bang, kan tadi Selopamioro kan desa binaan dari Hima IMC nih. Ya. Kira-kira
Dari sobat-sobat Elmak bisa tahu nggak kira-kira kita udah ngelakuin apa aja sih selama 5 tahun? Apa perubahan apa nih yang kita bawa ke desa binaan kita nih? Kalau Abang Givari tahu ya, Gimana bang? Gimana, Bang? Gimana bang? dulu abang-abang dari Hima itu tuh kesana awal banget kesana itu desa Selopamioro tuh sepi. Sepi, bener-bener sepi, kayak desa bagus nih, desa bagus, desa berpotensi, tapi di sana tuh sepi pengunjung gitu. Di sana ada wisata tapi sepi banget pengunjung. Nah terus dari abang-abang kita, dari abang-abang Hima IMC itu ngadain lomba. Nah ngadain lomba akhirnya desa itu terkenal gitu. Nah itu ceritanya begitu. Nah untuk ditanya perkembangannya gimana, pertama itu, yang kedua kita di sana ngadain beberapa project. Yang pertama itu project PJU, penerangan jalan umum. Nah project PJU ini eksternal, lagi-lagi kerjasama bang. Eksternal kerjasama lagi dengan pihak keilmuan. Gitu, pihak dari divisi keilmuan. Nah yang kedua itu ada project pengairan, insya Allah akan berjalan. Tinggal nunggu dananya sih. Oh berarti ke spill dong bang tadi pengairan. Oh itu bukan bukan masuk Bang Des itu. Ya bukan, itu beda, project, itu project. Beda. Beda, bukan masuk Bang Des. Berarti pengairan. Pengairan itu Tunggu dana tapi bang. ya tunggu dana. Dana dong, dana. Oh ya, untuk perkembangannya di sana kita ngadain 2 project. Nah, project pertama itu ada project penerangan jalan umum. Itu lagi-lagi eksternal juga kerjasama dengan divisi keilmuan buat mengembangkan penerangan jalan umum ini. Jadi penerangan jalan umum ini berbasis solar panel gitu. Solar panel untuk sumber dari penerangan jalan umum ini. Jadi kita ada baru 1, insya Allah kita berkembang tapi nunggu dana. Nah gitu. Berarti Lagi-lagi dana. inian dasar lah bang. Ya dasar. Nah Ide bagus terhambat dana. dana. Terus yang kedua ada proyek pengairan atau irigasi. Nah proyek pengairan atau irigasi ini kita juga kerjasama dengan keilmuan, tapi untuk proyek irigasi ini yang megang eksternal. Jadi tadi yang PJU itu tadi yang megang dari divisi keilmuan kerjasama dengan eksternal. Terus untuk pengairan atau irigasi ini yang megang eksternal bekerja sama dengan keilmuan gitu. Jadi untuk proyek irigasi ini, jadi di sana kan ada potensi sungai. Nah di sana juga ada potensi persawahan dan perkebunan. Jadi mengapa kita nggak satuin kedua potensi ini biar persawahan dan perkebunan daerah Desa Selopamioro itu berkembang gitu. Jadi dari teman-teman eksternal dan teman-teman keilmuan itu beride atau punya gagasan buat pompa air yang berbasis lagi-lagi dengan solar panel gitu. Jadi pengairan ngambil dari sungai dinaikin ke sawah. Jadi untuk gambaran aja ya, ini sawah nih, ini sawah, ini perkebunan nih mas. Nah, Mungkin nanti tim editing bisa ngasih foto desa Selopamioro di sini ya. Ada background, ada background. Pusing tuh tim editing. Mas Ijul nanti pusing nanti. Buat tim editing ada Mas Ijul guys. Iya, ada Mas Ijul. Mas nanti tolong foto desa Pamioro taruh sini mas. Nah, di sini nih, ini untuk gambaran nih. Gambaran. Kasih gambaran. Ini nih perkebunan sama persawahan. Nah, di sini nih sungai. Jadi perkebunan sama persawahannya tuh lebih tinggi daripada sungai. Jadi untuk kan nggak bisa ngalir ke atas ya, air mengalir ke bawah kan. Nah kita sedot pakai pompa air untuk naik ke atas gitu. Nah pompa air ini bersumber dari panel surya gitu. Kreatif banget ya. Ya. Menarik ya, menarik banget. Nah itu tiga proker dan 1 agenda dan 2 project dari divisi eksternal. Berarti 3 proker tapi 3-3-nya ini mas. Berat. Lumayan. Kecil-kecil cabai rawit kayak. Oke, balik lagi nih mas ke internal kira-kira. Boleh. Tadi acara terdekat ada apa mas?
Ini graduation untuk Oh, angkatan ini. graduation berarti. Iya. Berarti itu kan merayakan Kelulusan. kelulusan. Iya. Kira-kira kalau graduation kita ngapain aja sih Mas? Biasanya? Oh, ya boleh. Kita pengen tahu nih. Apa keluar apa di dalam kampus Mungkin saja nih? sobat-sobat LMX Ya, juga pengen spill. tahu nih. Spill, Kira-kira spill. graduation udah boleh di spill tuh Mas. Boleh. Kalau berdasar graduation tahun kemarin, itu tergantung itu kan kemauan. Misalnya cutting yang mau lulus itu mau dirayakan sebagaimana, mau di mana. Tergantung order ya. Ya, tergantung. By order. By order. Tergantung orderan. Kayak misalnya cutting kemarin 19 itu pengen di villa. Jadi kami buat sesuatu di villa, ngadain graduation di villa. Nah, untuk tahun ini kami emang belum ngomong-ngomong lebih lanjut ya belum diskusi sama pihak 20. Mungkin setelah hari raya katanya kami mau main ke sana, mau ngomong gimana enaknya untuk acaranya ya. Untuk acaranya itu pertama kita mungkin ada ya kesan pesan itu tapi nanti malam sih. Pertama games dulu biasanya nih. Games, terus makan bareng, olahraga bareng paginya. Musikan enggak ada Mas? Musikan. Musikan udah pasti. Pasti Mas. dong. Itu dari jam 6 sampai 6 itu. 12. Hidup kita buat musikan ya. 6 to 6 ya. 6 ya. Bukan Mas. sorry. Musikan itu biasanya dari jam 7 malam sampai tidur ya. Karena bukan jam 7 malam sampai selesai. Sampai selesai. Gak ada Penting jamnya. selesai. Di agenda tulisannya sampai selesai. Karena di rantau semenjak apa ya? Bukan semenjak ya. Karena di Almek ini emang nggak mengenal kata apa ya? Tidur. Tidur. Semua, ayo. Ura semua, ayo. Iya. Istirahat nanti kita di surga ya. Kejauhan. Kayak nanding. Nah, itu dia tadi kegiatan di graduation atau momen-momen terakhir lah bareng angkatan 20 atau angkatan akhir nanti yang mau wisuda. Iya. Seru juga berarti Mas ya. Iya. Menarik. Seru banget. Ya namanya momen terakhir lah seru-seruan. Iyalah, Iya. harus have fun together. Oke, berarti seru banget ya proker-proker internal sama eksternal ke depannya nih. Wajib ditunggu. Wajib. Berarti patut kita tunggu ke depannya gimana sih keseruan-keseruan proker dari internal dan eksternal nih. Wajib ikut. Wajib ikut, itu pasti harus. Oke, selanjutnya kita mungkin bakal masuk ke segmen selanjutnya aja nih. Iya. Jadi segmen selanjutnya adalah segmen mini games. Jadi gini Sa, mini games kali ini tuh kita bakal main tebak gambar. Tebak gambar nanti ditampangin potongan nih. Potongan. Dari muka-muka teman-teman. Oh, tebak gambar foto. Ini Hima YMC. Oh, iya. Mungkin buat peraturannya dan sistemnya kita tanya Mas Dava ya selaku kreatif. Tim kreatif. Mungkin boleh dijelasin Mas Dava. Kreatif. Untuk peraturannya sendiri nanti gambarnya akan ditampilkan di TV ini. Nanti dari ketiga dua narasumber dan MC nanti boleh berteori dulu atau gimana nanti dari 1, 2, 3 angkat tangan nanti saya pilih yang tercepat. Boleh. Oh, angkat tangan. Oke, Angkat berarti tangan ya. Oh, ini for information ini aku juga ikutan ya. Jadi nanti ini kita sama-sama nggak tahu soalnya nih. nggak tahu banget. Nih, Yang kita main nggak bertiga, tahu. yang main bertiga. Yang main bertiga, kita ikutan juga. Duh. Oke. Boleh ya permainannya? Oke. Boleh. Mungkin dalam waktu 5 detik aja deh. Gambarnya saya tampil. Oke, 1, 2. 1, 2. Siapa ya? Duh. Dari matanya ya. Dari matanya tuh. Angkat tangan ya. 1, 2, 3. Bang Ramot. Oh, Ramot. Mungkin akil bener gak? Kelihatannya sama ya, bentuk matanya. bentuk mata. Iya. Itu akil. Aku akil. Oke. Mungkin Semua jawab apa gimana? Mungkin bisa kita boleh minta clue nggak? Ya, clue dulu dong. Iya. clue-nya cewek. Cewek. Oh, bukan laki. bukan akil dong dong. berarti. Saya hitung lagi ya, saya hitung lagi. Iya. Oke, 1, 2, 3. Bang Agib siapa? Oh, Agib. Siapa game? Kalau dari mata nih, Mata. kita lihat dari mata dulu nih. Mata. Matanya Anggun itu mungkin Jun bukan? Jun. Jun. Masih lama. Salah. Aduh. Karena ini waktu yang terbatas ya, jadi untuk game pertama karena salah saya kasih jawabannya sekarang. Oh, Oke, boleh. Siapa sih dia? Aduh. Siapa sih penasaran? Aduh, penasaran Aduh, banget. kepo banget. Oh. Walah, ternyata
Niken. Dan di Akbar maksudnya. Oh, itu PDL-nya. Oh, PDLM dan di Akbar Di berarti. Oke, kita akan masuk ke Soal kedua. gambar. Oke, Boleh. oke. Sikat. Kalau ini mah aku nggak tahu. Siapa? Dari lubang hidung ya? Lubang hidung loh. Agak sulit sih. Kayak kok dari diameter dimensi lubang Oke, mungkin hidung kita ya. akan mulai ini ya. Clue dulu dong. Enggak, Oh, mungkin iya, Tinggal dari cewek apa cowok Ngasih deh? clue. Cowok. Cowok ya? Cowok. 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 Oke. Boleh, boleh. Cowok. Oke. Boleh. Oke. Sudah ya? Sudah. Satu. Nuklu aku. Mungkin satu-satu deh. Saya tanyain satu-satu. Oke, boleh. Contek-contek aja enggak apa-apa. Mungkin dari Bang Rahmat ini siapa? Itu Lutfi sih. Lutfi. Kalau aku Lutfi. Kalau Bang Iksan? Aku sih James itu. Oh, tadi Hima aktif. Gigi. Oh, kayaknya kalau dari gigi enggak ada. Oh, Karena gigi kan Cowok tapi. Ya cowok. Cowok. Boleh clue lagi enggak? atau tinggi atau pendek? Tinggi. Ah, itu. Cowok tinggi. Cowok tinggi. Rehan Bariki. bisa. Jawabannya adalah Siapakah dia? Kok kira Raffi lo tadi? Makanya. Gila bisa tahu Gila. ya. Dari lubang hidung lo Insting. tahu. Iya. Emang kalau dari diameter lubang hidung itu dari lihat hidungnya udah bariki banget. Oke, selanjutnya Dal. Bariki banget. Kenapa sih harus ini ya? berikutnya. Soal berikutnya. Sulit sih ini kalau ini mah. Soalnya matanya agak sipit ya. Cowok. Cowok. Mata sipit ya. Tapi itu bengkak apa sipit sih? Jelek banget Ramot. Oke, dari Bang Rahmat. Oh, aku dulu. Langsung ngomong. Ya. Nuklu aku lagi. Anggota aktif ya. Fatih. Mana ada Fatih kayak gini nih? Kalau mungkin dari Bang Adi dulu ya. Ayo mungkin boleh minta clue lagi nggak? Yang kasar Angkatan aja. ding, angkatan. Gampang dong. Oh, gampang. Rambutnya gimana? Rambutnya pendek. Ah, pendek. Ya cowok Pendek rambutnya. berarti 23 tuh Iya. biasanya. Kan kelak kan? Mungkin dari Bang Agi. Hai, Haris sudah enggak ini? Udah enggak. Abin. Oke, dari Bang Iksan. Kupikir sih. Dilihat Ijul ya. Kayak jauh deh kalau itu. Kayaknya nih ya. Cuman kita belum tahu kan? Belum tahu. No Ini clue. Sebenarnya adalah anggota internal. Bang Rahmat salah. Oh no. Copot aku sekarang. Cowok tadi Copot aku sekarang. Oh. merasa malu. Merasa malu. Ini percayaannya. Emang mini gamesnya konsepnya menyenggol pride gitu ya? Oh. Kita masukin gampang deh. Oke, gampang. Tadi no clue aku. Aduh, parah banget ya. Cewek dong, cowok mulu tadi. Iya, kita kan Lanjut. Betul, karena gampang ya. Oke. Susah deh malahan nih. Susah banget. Aduh, susah banget nih kali ini nih. Kali kalau dilihat ya. Itu ada agak maju ya. Oh, aku tahu deh. Oke, mungkin Oke, dari clue dulu lah. Dulunya ini cowok. Oh, coba aduh susah banget lagi. Orangnya ngeselin. Kayaknya bukan yang kalian pikirin deh. Seriusan. Dari Bang Agi dulu deh. Aduh, siapa ya ini? Aduh, susah banget nih kalau ini. Akil bukan? Enggak, itu. Aduh. Bang Iksan. Salah. Kan sebagai koor yang baik dan benar ya. Kayaknya anggota aku nih. Hanif. Oke, dari Bang Rahmat. Kalau aku sih itu loh, siapa sih? Oci siapa sih? Kalau aku boleh revisi nggak? Boleh. Anggota aku ini kayaknya. Oh, ini aktif ya? Aktif. Aku tahu di pikiranmu. Aku tadi siapa aku jawabnya? Bukan Akil sih, Akil jauh kayak. Akil jauh. Pandu. Pandu bisa sih. Pandu. Mungkin Pandu sebelum ya. Hanif. Kelas banget. No, berarti kelihatan lah mana yang saya anggota ya. Nyenggol. Kita masuk ke soal terakhir ya. Oke, soal terakhir. Karena tadi requestnya perempuan, jadi saya masukin perempuan nih.
Oke. Oh, seru nih. Jun. Oh, Boleh. enggak. Belum, Sorry, kan? sorry, Belum. Jun, sorry Jun. Ini cewek. Cewek. Siapa lagi? Clue dong. Ya, Clue dong. Susah kalau Masa cewek clue-nya nih. cewek dong? PH. Ya gampang dong. Bentar, gampang ini. Siapa ya? Dari Eksa berarti lah. Dari Eksa. Dap. Oke, dari Bang Eksa boleh. Dari raut wajahnya sih, Aul nggak sih? Aul. Aul. Sekre. Bang Rama. Aku Siti sih aku. Bendahara Siti. Kalau aku ya dari mukanya ya. Akil banget gak sih? Enggak. Sekarang ini jauh dari akhir nih. Jauh. Kan cewek. Jauh, Kan jauh. cewek. Dari Bang Agit. Aku siapa ya? Tuh sisa Mungkin dikit lagi loh. Siti juga mungkin, Siti juga samain aja. Sama ini. Semuanya salah ya. Yang terakhir ini jawabannya tuh ini. Orangnya ada di belakang layar ternyata. Parah banget. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi berikutnya aja kali ya saya. Wot. Yo, boleh. Kita segmen berikutnya ada Q&A. Asik nih. Jadi kita dari teman-teman Infocom sudah membuat SG nih. Jadi dari sobat-sobat Elmek ada nggak yang mau ngirim pertanyaan? Nah dari sobat-sobat Elmek udah ngirim-ngirim pertanyaan-pertanyaan nih. Tapi mungkin disclaimer dulu ya. Kita mohon maaf banget karena terlalu banyak ya pertanyaan. Jadi pertanyaannya beberapa ada yang kita sortir nih. Nah, iya benar. Jadi kita memilih pertanyaan-pertanyaan terbaik gitu. Oke, mungkin dari tim kreatif bisa langsung di ini aja pertanyaannya. Oke. Dari Zahra Binaya. Fun fact-nya internal apa bang? Oke. Mungkin kira-kira fun fact-nya dari internal dan eksternal nih apa nih kira-kira? Kalian ya Mungkin dua-duanya. dari Oh, internal iya. dulu. Aku dulu ya. Ya, internal dulu. Mungkin fun fact-nya internal itu mungkin orangnya suka senyum mungkin. Fun fact banget. Fun fact banget ya. Kayak kita apa? Oh. Gitu kayak jago maksudnya sopan ya berarti? sopan. Oh, sopan. sopan. Dan merangkul mungkin. Oh, merangkul. Fun fact ya. Ya, merangkul. Mungkin itu dulu. Oh. Iya. Kalau fun fact eksternal apa Zah? Kalau fun fact-nya eksternal, ceweknya kayaknya selalu dua deh. Oh, unik ya? Maksudnya tuh gimana? Apa emang sengaja? Oh harus dua nih? Nggak tahu kenapa ceweknya harus dua gitu. Oh, bukan gara-gara nggak keterima ya? Bukan. Maksudnya Boleh. lanjut. Enggak, maksudnya dari angkatan atas satu, angkatan yang bawahnya satu gitu. Oh. Ya, gitu. Bisa ya? Nah, nggak tahu itu. Nggak tahu juga. Iya, kurang tahu. Fun fact Fun banget. fact banget. Baru tahu juga sama. Iya. Unik ya? Iya. Berarti turun temurun tuh, Zak? Iya begitu kayaknya. Oh. unik. Dan mungkin internal sedikit ya. Ah. Fun fact-nya mungkin anak-anak internal itu kenapa sangat santai. Santai. Oh. Santai dan Berarti pembawaannya santai atau santai gitu? dan sangar mungkin. dalam membuat event atau proker. Oh, alah. Itu fact-nya. Itu juga. Unik. Aku baru tahu juga itu. Sangar dalam hal apa, Mas? Mungkin ya berkegiatan mungkin maksudnya idenya Oh, mungkin. idenya sangar. Nah, ayo kesini bareng yuk gitu. Ayo main pingpong bareng yuk. Oh, iya. Di Makanya selalu ada aja ya proker-proker, Ada aja. ide-ide proker yang nyeleneh. Nah, gitu. itu. itu dia maksudku. Oh, gitu. Gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikut ya. Ada yang nanya lagi nih. Proker terdekat yang sudah dilakukan dan yang belum bang? Dari eksternal dulu mungkin. Mungkin kan tadi beberapa Iya. udah kita bahas juga ya. Ya beberapa udah kita bahas. Kalau misalnya dari eksternal tuh yang sudah dilakukan baru satu, yaitu EMC berbagi. Yang belum dilakukan terdekat ini ada apa namanya Hari Bumi. Oh. Hari Bumi terdekat kedua itu ada Bang Des. Terdekat ketiga ada NSD gitu. Mungkin dari internal yang udah kami lakukan proker itu baru satu juga itu IMC Ramadan. Terus yang akan mendatang itu ada IMC Graduation, Disnatalis sama Diklat Makrab sama Cakahim pemilihan ketua hima. Oh.
Berarti rata-rata baru satu ya? Ya baru teman-teman? satu rata-rata. Per syuting ini ya guys Ya, ya. per Jadi kedepannya mungkin nanti saat video ini diupload udah beberapa proker terlaksana. benar. Berarti tetap semangat. Terus semangat. Semangat. Terus semangat. Oke, lanjut mungkin akan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Tolong ajarin dong cara menjaga hubungan atau human relation gitu. Wah, berarti ini ranahnya di Maeksa banget nih. Iya, iya. Sebenarnya kalau misalnya menjaga hubungan kayaknya internal juga deh. Oh, kena juga berarti. Iya. Karena juga Oke, mungkin masing-masing. Ya. Gimana sih caranya buat kita ngejaga hubungan? Oke, Mungkin human ke relation. dalam dan Nah, keluar mungkin. Nah, itu. Kalau dari Mungkin iya. eksternal sih menjaga hubungan tuh kuncinya satu. Komunikasi. Wah. Gitu. Jadi kita harus menjaga komunikasi sama orang-orang atau instansi yang kita kerjasama gitu. Mungkin dari internal gimana? Lagi-lagi komunikasi ya guys. Ya, Lagi-lagi. Berhubungan itu kan pasti apa ya? Komunikasi itu yang utama Ya, sih. berhubungan ya. Kan kalau kita Berarti setiap berhubungan, pasti kalau kita sedang berhubungan tuh Komunikasi. komunikasi, Ya. bener. Nah, sesama Sesama. anggota dan kayak antar angkatan gitu. Angkatan atas maupun bawah. Nah, itu dia cara menjaganya komunikasi, terus mungkin ikut main kalau ada event, main bareng. Karena main bareng kan asik kan, seru kan. Asik main bareng. Ramean gitu sih. oke, berarti inti dari semua itu kalau kita mau menjaga hubungan tuh komunikasi. Komunikasi. Yang utama Lagi-lagi komunikasi. Komunikasi. Oke, mungkin next question aja, Dap. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Untuk FKMTI ini gimana kabarnya? Mungkin ini pertanyaannya ranahnya ke eksternal ya. Eksternal ya. Mungkin bisa dijelasin juga, Sa, untuk FKMTI. Mungkin kan ini banyak sobat-sobat LMAX juga yang nonton ya. Mungkin banyak juga nih kira-kira yang belum tahu. Jadi FKMTI itu apa sih? Oke, aku jelasin dulu. FKMTEI itu adalah forum mahasiswa, mahasiswa energi sebenarnya. Itu ranahnya itu kalau aku nggak salah ya. Kalau salah dibenerin ya. Kalau aku nggak salah itu Jawa dan Sumatera. Jadi Jawa dan Sumatera itu ada forum mahasiswa energi itu dijadiin satu namanya forum FKMTEI. Nah, untuk eksternal tahun ini kebetulan itu juga masih ikut forum FKMTI. Bukan eksternal aja sih sebenarnya, Hima. Jadi itu masih ikut. Tapi untuk tahun ini itu adalah tahun evaluasi dan tahun pertimbangan. Jadi kita lihat dulu nih setahun ke depan gimana perkembangannya, apakah FKMTI ini ada benefit atau masukannya buat Hima atau enggak gitu. Jadi kita lihat setahun ke depan, nah gitu kabarnya. Oke. Berarti gini ada proker-proker apa aja sih, Sa, kalau kita buat berkolaborasi nih sama FKMTI? Untuk Hima IMC sendiri itu masuk di Komisi 4. Nah, Komisi 4 itu ada beberapa proker. Salah satunya itu ada Hari Bumi yang aku sebutin tadi. Kedua itu ada Hari Energi. Ketiga itu ada Galang Dana untuk kalau misalnya ada bencana alam atau apa itu nanti kita ada galang dana. Nah, itu proker-prokernya. Jadi tapi untuk kedepannya kita akan pertimbangkan beberapa proker yang menurut kita emang bisa dilaksanakan dengan maksimal gitu. Jadi mungkin itu sih. Oke. Berarti ibaratnya di pengurusan ini kita ada beberapa evaluasi dah. Nah, evaluasi, mungkin ya. untuk yang lebih baik ke depannya. Ya, gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain nggak kira-kira, Dap? Sudah. Oke. Sudah. Berarti kita masuk ke segmen terakhir. Segmen terakhir. Oke, mungkin karena kita juga udah di ujung acara nih. Kira-kira kalau dari Bang Rahmat atau Bang Eksa ada ini gak Bang, kira-kira kesan dan pesan nih buat teman-teman kita, sobat-sobat LMAX yang nonton? Boleh. Esa. Mungkin pesanku aja ya, pesan. Kalau misalnya dari aku semangat aja sih, semangat terus bantu semua divisi, walaupun kamu bukan divisi itu bantu semua acara di setiap divisi gitu. Karena ya tahu sendirilah SDM banyak banget gitu. Oh iya betul.
Ya mungkin dari Bang Ramot. Oh mungkin kita tambahin ya. Gimana? Kan tadi kesan pesan sama harapan lah. Oh, mungkin. harapannya. Jadi hope-nya, kesan pesan sama harapannya nih buat kedepannya gimana untuk Hima IMC. Mungkin harapannya ya Hima IMC ini jadi lebih solid gitu. Solid. Udah aku ya. Oh iya, Kamot. Oke ya. Mungkin pesan-pesanku buat Hima IMC sih terus berkarya lah. Terus ngerangkul kita sama kan anggota juga termasuk cuma sebatas 4 angkatan dikit, tapi mungkin kita buat kegiatan yang lebih bermakna, kita ngumpul. Sebenarnya kalau nggak jangan berat-berat lah kegiatannya gitu. Kayak yang santai-santai ringan tapi ngumpul bareng gitu loh. Tuh dapat. Terus untuk harapan ke depan mungkin semoga Hima IMC semakin maju lah dalam berkarya maupun beraktivitas. Itu dia lah. Oke. Mungkin tambahan lah. Buat kira-kira pesan buat Akil nih. Kan dia baru perusahaan ini nih. Ada nih pasti Akil nonton nih. Ya, pesan buat Akil. Akil tolong dong. Nonton. Enggak, Akil pasti nonton. Pasti nonton. Ucapan semangat lah buat Akil kira-kira apa? Ya, Ada nggak? Ada lah. Semangat lah untuk memimpin Hima ini ke depannya. Karena kan dia juga ketua Hima IMC. Jadi dia juga bertanggung jawab ya untuk jadi pedoman lah. Dia tuh jadi yang bimbing kayak ngurusin ini. Semoga semangat terus lah dia. Oke, semangat terus Gil. Semangat terus. Oke. By the way, makasih banget ya sebelumnya. Maksudnya dari pejabat-pejabat Hima pejabat. Kepala divisi Hima udah mau diajak berbincang-bincang lah kita. Mungkin kalau ada yang kurang mohon maaf ya. Dan kita juga udah masuk ke penghujung acara. Mungkin kita bakal ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Di episode-episode seru berikutnya. Jadi kan kita tadi ini internal eksternal. Nanti kedepannya kita bakal mengundang divisi-divisi yang lain nih. Yang pasti gak kalah seru dari divisi internal dan eksternal. Gitu. Mungkin sebelum kita tutup nih. Ya, sebelum kita tutup. Mungkin kita jargon dulu kali ya. Jargon. Nah, dari internal nih asiknya. Pimpin dong internal. Saya kerjain nih. Oke. Kita jargon dulu ya semuanya ya. Oke. Elmek Jaya! Elmek Jaya! Elmek Jaya! Oke, mungkin sekian aja untuk episode kali ini. See you. Bye guys.